Untuk perempuan yang suka menjaga wudhu ketika haid, apakah boleh berwudhu dan sahkah wudhunya? Terus perempuan waktu haid bolehkah membaca Asmaul Husna, memotong kuku, membuang rambut yang gugur tanpa dibawa mandi wajib? Yang pertama tadi, orang yang haid bolehkah berwudu, ya kan? Jadi memang ada hadis seperti ini. Kata Nabi Muhammad, "Iza ataita madja'aka," apabila engkau mendatangi istrimu, tawadda wudu'aka lis-shalah fattaji 'ala sikikal aiman. Apabila engkau berhubungan badan dengan istrimu, maka kata Nabi Muhammad, berwudulah seperti wudunya orang sholat. Kemudian tidurlah engkau dengan berbaring dengan ke sebelah kanan. Artinya setelah berhubungan badan berwudu, ya kan? Dalam hadis yang lain, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dalam keadaan junub dan dia pengen tidur, maka beliau mencuci kemaluannya, berwudu lalu tidur. Dalam hadis yang lain, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, bertanya seseorang sahabat, Nabi Muhammad itu kalau habis berhubungan badan, apa beliau langsung tidur, apa mandi dulu, apa wudu saja? Kata Sayyidina Aisyah, ba'da ahyan yatawadda summa yanamu wa ba'da ahyan yaghtasilu wa yanamu. Kadang-kadang Nabi Muhammad wudu, habis itu tidur. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad mandi, habis itu tidur. Artinya apa? Orang tersebut boleh berwudu, nggak mandi dulu baru tidur, atau langsung mandi juga nggak apa-apa. Yang tidak baik itu adalah tidur dalam keadaan junub. Jadi intinya daripada memang masih belum permasalahan, nanti kita kembalikan kepada masalah junub. Artinya ini kan apa? Orang tersebut kalau belum mandi wajib secara otomatis disunahkan wudu. Ini junub, ya kan? Junub. Beda lagi kalau orang haid. Orang junub itu kan dia ini sudah selesai junub, kalau dia mandi habis junubnya kan? Tapi kalau orang masih haid, kalau dia mandi, hilang gak haidnya? Orang masih keluar haid, dia mandi, hilang gak haidnya? Enggak. Nah, ini beda kasusnya masalah junub dengan haid. Jadi kalau orang junub, selesai berhubungan badan, tidak mau mandi, maka caranya bagaimana? Dicuci kemaluannya, berwudu, baru tidur. Tapi kalau haid, tidak disunahkan. Kenapa? Karena dengan mandi, haid tersebut tidak terangkat kan? Oh, enggak terangkat, terus itu berjalan. Jadi intinya bagaimana? Enggak jadi masalah. Enggak usah wudu. Enggak perlu. Enggak ada faedahnya. Seperti orang yang lagi kencing, keluar kencing, disiram, hilang enggak najisnya? Lagi kencing, disiram, hilang enggak? Enggak. Paham? Nah. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Pas waktu haid itu membaca Asmaul Husna, memotong kuku, membuang rambut yang gugur. Oh ya, membaca Al-Husna. Adapun membaca Al-Asmaul Husna, orang haid itu sebenarnya kalau kita mengetahui mayahmu bil hadasi bil haid, sesuatu yang diharamkan disebabkan haid. Yang pertama adalah sholat, tawaf, habis itu puasa, lubsu murul fil masjid, lewat masjid, al-istimna bimasuk baina surah wa rukbah, dan banyak berhubungan badan, itu diharamkan. Masul Quran, wa qiraatul Quran. Yang diharamkan itu memegang Quran, membawa Quran. Habis itu salah satunya adalah membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, dia tidak diharamkan. Baca wirid. Atau sesuatu yang ada Al-Quran, tapi niatnya bukan Al-Quran, nggak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim, Quran apa tidak? Quran. Bismillah itu Quran. Ayatun min ayatil Fatihah. Ayat daripada ayat Fatihah. Makanya kalau orang membaca Al-Fatihah nggak pakai Bismillah, nggak sah Fatihahnya. Kenapa? Karena Bismillah ayatun minha. Ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita membaca Bismillah, membaca Al-Quran, tapi bukan membaca Al-Quran,
membaca Quran tapi nggak baca Quran, gimana gambarannya? Dia membaca Quran disebutnya itu lidzikrin, untuk disebabkan itu zikir, liddu'ain disebabkan doa, atau istisfa meniat minta kesembuhan, atau tahassun menjaga diri daripada segala sesuatu yang membahayakan dengan bacaan Quran, atau tabarruk membaca Quran memberi berkah. Bahkan liddirasa, seseorang mengajar, seorang ustazah haid, dia mengajar Quran bisa. Kenapa? Niatnya bukan membaca Al-Quran, tapi niatnya apa? Niatnya adalah liddirasa, untuk mengajar. Kalau baca wirid Ratibul Haddad, itu kan ada Qurannya. Allahullah, ayat kursi, Quran dah. Itu ada di Ratibul Haddad. Maitu lillahi ma fis samawat. Itu di akhir surat Baqarah. Quran enggak? Quran. Tapi kalau kita rutinitas seorang perempuan misalnya membaca ratib, membaca wirid, kan wirid itu untuk penjagaan diri kan? Nah, kalau kita membaca itu wirid Quran, kita haid boleh, tapi dengan niat membaca wirid, bukan membaca Quran. Niat membaca wirid bukan membaca Quran. Atau ada orang salah, kita ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Putar-putar terus gak selesai-selesai. Maka kata kita lakum. Baru dia lakum kata dia. Boleh. Karena membenarkan yang salah. Paham? Jadi membaca Quran bukan niat kepada Quran boleh. Misalnya atau seorang ustazah atau syarifah misalnya, dia dimintai doa. Mak misalnya, kita sakit kan, ini ibu kita lagi haid, mak tolong bacakan Fatihah biar ulun sembuh. Habis itu kata mamanya, aku lagi sakit, aku lagi haid, lagi berhalangan. Padahal bilang sama ibu kita, Bu, kalau kita niatnya membaca itu Al-Quran untuk mengambil berkah biar mendapatkan kesembuhan, gak jadi masalah. Bukan niatnya membaca Al-Quran tapi meminta kesembuhan. Kenapa? Karena Fatihah adalah surah yang bisa mendatangkan kesembuhan. Dibaca Fatihah, dicium sama anaknya, boleh dia baca, boleh walaupun haid. Kenapa? Karena niatnya bukan membaca Quran. Salah satunya apabila ada ustazah misalnya kan, dia ngajar Quran. Ustaz, saya ini guru. Kadang-kadang haid itu 15 hari. Terus saya nggak turun, tetap turun untuk ngajar, tapi niatnya untuk mengajar, bukan untuk membaca Quran. Jelas. Habis itu memotong kuku. Yang wajib dicuci ketika mandi wajib itu adalah sesuatu yang masih anggota badan kita. Kalau yang sudah terlepas daripada anggota badan itu tidak wajib untuk dicuci. Jadi misalnya motong kukunya dipotong, habis itu dijaga-jaga. Atau misalnya waktu nyisir, rambutnya dikumpulin, ada di sisir biasanya kan, itu jorok itu. Jorok kan ngeliatnya? Jorok itu. Ini kalau tidak dimandikan, nanti dia menuntut saya di akhirat. Kamu kenapa tidak mencuci saya? Itu dari mana itu hadisnya? Nggak ada. Atau orang bahari nggak bisa dipercaya. Nabi Muhammad nggak mewajibkan. Yang wajib dicuci adalah sesuatu yang masih berhubungan dengan badan kita. Tapi alangkah baiknya ketika kita masih dalam keadaan haid, jangan memotong kuku. Nanti kalau sudah bersih, jangan memotong rambut. Nanti kalau sudah bersih. Tapi kalau kita waktu nyisir itu jatuh, itu buang karena jorok dan tidak diwajibkan dan tidak bakal dituntut. Nggak perlu dimandikan. Kadang-kadang wanita sekarang ini rada-rada lebay. Orang kadang-kadang sekarang itu beragama tuh rada-rada gimana ya, rasa geli lah. Ini harus dicuci bawa mandi wajib. Padahal nggak wajib untuk dimandikan. Keluar rumah dia nggak pakai kerudung, padahal wajib ditutup. Betul nggak? Kadang-kadang ada gotong royong acara Maulid Nabi di musola. Ibu-ibunya kadang-kadang bersih musola pakai baju daster, nggak pakai kerudung. Menutup kepala wajib, sedangkan maulid sunnah. Kadang-kadang dia melakukan kemaksiatan untuk mendapatkan kebaikan daripada yang sunnah. Betul nggak? Banyak kan gotong royong buka kerudung saja. Orang pengantinan di samping tetangga rumah, ada walimatul arus.
acara resepsi pernikahan, ya kan? Bantu kan bagus sama tetangga. Cuma kadang-kadang ketika bantu itu membuka kerudungnya, kelihatan sama orang yang bukan mahrimnya, dosa. Kadang-kadang bantu kerja gotong royong sambil gibah orang, betul nggak? Ternyata apa? Kerjanya nggak ikhlas, pulang bau dosa. Nah, jadi hal yang seperti ini kadang-kadang kita nggak memikirkan. Kadang-kadang orang itu tertipu dengan setan dengan yang seperti itu, mengutamakan sesuatu yang sunnah yang wajib ditinggalkan. Wah, ini bahaya. Nggak harus dicuci, dibuang saja. Jadi mungkin masalahnya seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami.